Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Skarti Hapsari. Saya dari semester 5 Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi dalam pekerjaan pada mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa Rahma Putri, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan Ekonomi. Langsung saja, slide pertama. Di sini ada penjelasan. Di sini ada istilah komunikasi berasal dari perkataan communication, yang artinya pertukaran pikiran. Jadi apabila dalam proses komunikasi tersebut telah tercipta kesamaan makna di antara si pengirim berita dengan si penerima berita, barulah dapat dikatakan telah terjadi komunikasi. Keterampilan komunikasi yang baik merupakan keterampilan utama dan sangat penting bagi para pekerja dan pemimpin. Keberhasilan kepemimpinan dan kerja tergantung pada kemampuan berkomunikasinya. Slide selanjutnya ada menurut para ahli tentang komunikasi, yaitu Bapak T. Hani Handoko. Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seorang ke orang lain. Yang kedua ada Bapak Wursanto. Istilah komunikasi berasal dari bahasa lain, yaitu komunis, yang berarti sama komun. Dari kata komunis berubah menjadi kata yang communicare, yang berarti menyebarkan atau memberitahukan informasi kepada pihak lain. Selanjutnya ada slide unsur komunikasi tentang pekerjaan. Di sini ada 3 unsur. Yang pertama, suatu komunikasi membuat seseorang mengerti. Dengan komunikasi, orang jadi lebih paham. Yang kedua, suatu saran pengaliran informasi. Dengan informasi komunikasi, orang jadi lebih mengerti tentang informasi. Terus yang ketiga, suatu sistem bagi terjalinnya komunikasi. Jadi komunikasi itu bisa menjadi suatu sistem. Slide selanjutnya ada jenis komunikasi tentang pekerjaan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, komunikasi ke bawah. Komunikasi yang berasal dari manajer puncak ke tingkat yang lebih rendah. Kesulitan yang terbesar, kebanyakan jenis informasi yang menuju ke bawah adalah sifatnya satu arah, sehingga hanya sedikit kesempatan untuk memiliki feedback. Yang kedua ada komunikasi ke atas. Komunikasi ini akan tercipta feedback kepada manajer sehingga terjadi pemahaman kedua belah pihak. Yang ketiga ada komunikasi ke samping, yaitu merupakan komunikasi yang terjadi di antara orang yang memiliki kedudukan sejajar. Dengan demikian, arah informasi tersebut akan dianut sebagai bentuk interaksi komunikasinya. Jadi seperti karyawan kepada karyawan, seperti itu. Slide selanjutnya ada prinsip dasar dalam komunikasi. Yang pertama ada respect. Respect merupakan sikap hormat dan sikap menghargai terhadap lawan bicara kita. Yang kedua ada empati, yaitu kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada suatu atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Yang ketiga ada audible. Salah satu kita menyiapkan rencana atau pesan cadangan, seperti kayak kita disuruh sama orang tua kita ke warung. Misalnya warung itu tutup, kalau kita nggak tahu kita akan kembali lagi kan, bolak-balik. Jadi lebih baik kita tanyakan dulu, jika warung A tutup kita harus ke warung apa, ke warung yang mana, seperti itu. Jadi biar nggak 2 kali kerja. Terus yang keempat ada kejelasan dari pesan yang kita sampaikan, yaitu clarity. Kejelasan dari pesan dibutuhkan adanya simbol atau isyarat, bahasa yang baik, penegasan kata, dan sebagainya. Lalu yang kelima, yang terakhir, sikap rendah hati atau humble. Karena sikap ini lebih kepada bagaimana memahami orang lain, bukannya bagaimana orang lain memahami kita.
Oke, selanjutnya ada jenis komunikasi menurut jaringan kerja. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, komunikasi jaringan kerja rantai. Komunikasi terjadi menurut saluran organisasi dengan jaringan komando, sehingga mengikuti pola komunikasi formal. Yang kedua, komunikasi jaringan kerja lingkaran. Komunikasi terjadi melalui saluran komunikasi yang berbentuk seperti lingkaran. Yang ketiga, komunikasi jaringan bintang. Komunikasi yang terjadi melalui satu sentral dan salurannya yang dilalui lebih pendek. Ilustrasi berikut contohnya seperti yang digambar, saluran komunikasi rantai, lingkaran, juga saluran komunikasi seluruh arah yang berbentuk bintang. Selanjutnya di sini ada strategi dalam komunikasi. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, pimpinan atau manajer harus memahami struktur organisasi, siapa yang efektif untuk membuat keputusan. Yang kedua, komunikasi 2 arah. Setelah berkomunikasi harus melakukan feedback, apakah diterima dengan benar atau tidak. Yang ketiga, komunikasi harus jelas dan sederhana agar komunikasi mudah dimengerti. Yang keempat, dapat menggunakan berbagai macam metode jika hal yang dikomunikasikan sangat penting. Selanjutnya di sini ada peran komunikasi kerja. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, menciptakan kepuasan kerja. Yang kedua, menyelesaikan konflik. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Yang keempat, menciptakan masa depan kerja yang lebih baik bagi perusahaan. Yang kelima, pembentukan hubungan kerja. Slide selanjutnya ada manfaat komunikasi dalam pekerjaan. Di sini kita mendapat 7 manfaat. Yang pertama, peningkatan produktivitas kerja. Yang kedua, menghargai perbedaan dan toleransi. Yang ketiga, mempermudah dalam penerapan aturan komunikasi. Yang keempat, memudahkan memahami karakter seseorang. Yang kelima, menyelesaikan suatu konflik. Yang keenam, mempermudah pengambilan keputusan. Yang ketujuh, merealisasikan tujuan dan target perusahaan. Slide selanjutnya adalah kesimpulan. Komunikasi sering dilakukan oleh para pemimpin, manajer, dan usahawan-usahawan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka. Suatu komunikasi yang tepat tidak akan terjadi kalau penyampaian berita tidak disampaikan secara tepat. Juga keterampilan komunikasi yang baik merupakan keterampilan utama dan sangat penting bagi para pekerja dan pimpinan. Alhamdulillah, sudah sampai di slide terakhir. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.